Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Sini kami dari kelompok 4 ingin memberikan satu contoh video komunikasi dengan pada laser. Nah, komunikasi laser ini merupakan komunikasi satu arah yang terdapat 5 formula. Yang pertama itu ada komunikator, kedua sebesar, 3 channel, keempat komunikan, dan efek. Langsung saja, ini videonya. Tidak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2024, laju pertumbuhan penduduk di Indonesia mencapai 1,11%. Hal ini diperkirakan mencapai 281.603.800 jiwa. Hal ini meningkat dari tahun 2023 sebelumnya. Nah, dengan adanya laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 ini mengakibatkan berbagai macam alih fungsi lahan yang terjadi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia yang menyatakan bahwasannya setiap tahunnya alih fungsi lahan terjadi sebanyak 100.000 hektar. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan konversi lahan pertanian menjadi berbagai macam permukiman dan juga kawasan industri dan infrastruktur lainnya semakin mengkhawatirkan. Hal ini dapat mengakibatkan luas lahan pertanian di Indonesia lama-kelamaan akan makin menipis dan semakin kehilangan lahannya. Padahal lahan pertanian merupakan salah satu kunci utama untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Hal ini berdasarkan tegas dari pakar geografi politik Universitas Islam Unisma pada tahun 2024. Menurutnya, Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan kekayaan alam yang melimpah. Namun sangat disayangkan, jumlah penduduk yang semakin tinggi menyebabkan alih fungsi lahan pertanian terjadi. Selain itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian sebanyak 28.419.398 rumah tangga, sedangkan jumlah rumah tangga petani sebanyak 27.398.055 rumah tangga. Artinya hampir 20% masyarakat Indonesia merupakan petani. Menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2022, Indonesia telah kehilangan 90.000 hingga 100.000 hektar lahan pertanian setiap tahunnya akibat laju pertumbuhan penduduk ataupun urbanisasi dan kegiatan industri selalu dilakukan oleh berbagai macam perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, kemudian muncul yang namanya istilah urban farming. Nah, urban farming ini dikenal sebagai pertanian perkotaan, yang salah satunya adalah pertanian hidroponik. Nah, pertanian hidroponik ini memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia untuk dikembangkan karena dapat mempertahankan produksi pangan nasional yang dimulai dari diri kita sendiri atau masyarakat perkotaan yang tidak memerlukan lahan yang cukup luas. Dengan lahan yang sempit, kita bisa menerapkan metode pertanian hidroponik ini. Hidroponik adalah menjadi solusi dari permasalahan kurangnya lahan dari tahun menurut dari data BPS yang telah ditetapkan sebelumnya. Hidroponik ini adalah satu sistem berlanjutan dalam sektor pertanian yang sangat mudah dikontrol. Karena hidroponik adalah sistem yang kontrol, tidak membutuhkan aktivitas yang jauh lebih sulit. Kalau kita harus jalan, kita pasti panas-panasan. Yang ada hidroponik apa? Sistem yang menjadi solusi. Karena hidroponik adalah sistem yang menggunakan air sebagai media. Tapi kenapa petani masih belum pada menggunakan? Karena bisa ada tantangan yang belum teratasi. Tantangan seperti apa? Tantangan dari pengetahuan itu sendiri. Karena hidroponik adalah sistem yang simpel. Strategi dalam penanaman, termasuk bagaimana cara kita mengetahui PPM, bagaimana cara kita melihat nutrisi yang ada dalam air. Dan itu semua adalah tantangan untuk petani terhadap solusi terbaru di sektor pertanian. Dengan adanya pertanian hidroponik ini dapat mengatasi alih